Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Ini adalah video saya yang kedua terkait dengan pembahasan topik Rasul Paulus. Di sini saya akan membahas Roma 3 ayat 7, jika kebenaran karena dustaku dan seterusnya. Nah, ayat ini adalah ayat yang seolah-olah menjadi ayat mahkota bagi para polemikus kelas seperti Insan Mokokinta, Kainama, Sunandar, ataupun Zuma. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana kita memahami Roma 3 ayat 7 tersebut dalam konteks. Bagi rekan-rekan yang baru melihat video ini, mungkin ada baiknya bisa melihat juga video saya yang lain. Di sini saya sudah membuat beberapa video. Ini adalah seri Yesus Menikah, sudah ada 3 video. Kemudian bagian ketiga ini adalah membungkam nandar terkait Injil istri Yesus. Di video inilah saya menunjukkan bahwa nandar itu tidak tahu tulisan Ibrani. Kemudian yang berikutnya ini adalah mengenai Injil Barnabas. Saya sudah membuat 3 video terkait Injil Barnabas. Bagi rekan-rekan yang merasa video saya bermanfaat, mohon bantuannya untuk bisa like, subscribe, komen, dan di-share ke teman-teman semuanya. Nah, ini adalah Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ayat ini sebenarnya adalah bagian dari satu perikop, yaitu Roma 3 ayat 1-8. Jadi untuk memahami ayat ini tidak bisa cuma kita membaca satu ayat, memenggal ayat, mengutip satu ayat, dan kemudian kita interpretasikan semau-maunya. Nah, Rasul Paulus sendiri itu adalah orang yang jelas-jelas dia menentang dusta. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Kemudian Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Kemudian dalam Kolose 4:1, hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Berikut ini saya kutipkan ya tuduhan dari polemikus muslim terkait Roma 3 ayat 7. Yang pertama ini dari Zuma. Di dalam Roma 3 ayat 5 sampai ayat 7, di situ Paulus dengan terang dia mengatakan memberitakan tentang Allah dengan dusta. Yang kedua saya kutipkan dari Kainama. Dia berani bilang, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaannya. Jadi kemuliaan Tuhan itu melimpah oleh karena dustanya dia, coba. Yang ketiga saya kutipkan dari Insan Mokokinta. Ini Paulus sendiri yang berkata, ya, di Roma 3:7 apa kata Paulus? Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi Paulus sendiri dia mengaku itu mantan berdusta. Dengan segala cara walaupun dengan bohong dusta dia lakukan. Yang terakhir dari Nandar. Roma 3 ayat 7. Tuh, kata Paulus, kalau kemuliaan Tuhan karena dustaku, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Jadi Paulus itu berdusta atas nama Tuhan. Oke, jadi semua tuduhan dari polemikus muslim ini sama, bahwa seolah-olah Roma 3 ayat 7 itu adalah Paulus mengaku bahwa dia adalah berdusta demi kemuliaan Allah. 2 Romawi, jawaban terhadap polemikus muslim. Di sini saya kutipkan dulu pendapat dari 3 orang Muslim ya, yaitu Zakir Naik, kemudian Adnan Rashad, dan Ismail Mesud, di mana mereka menyatakan bahwa tidak bisa orang itu menafsir ayat secara sepotong-sepotong dan tanpa melihat konteks. Ya, berikut kutipannya. They quote verses of the Quran out of context. They quote hadiths out of context. The context is when we start a few verses before. If you read in context, you come to know the real message of the Quran. That these verses were revealed in particular context is quote verses before and verses after. Amazing.
Well, this is a perfect example, actually, what we mean by the context and why we should understand everything in the context. Let's say, first of all, that chord, that part is part of the verse, and that has a verse before and verse after. We have to read it in full. But the second, we need to know in what situation it came. Baik, jadi dari ketiga pakar Muslim tadi, Zakir Naik, kemudian Adnan Rashad, dan juga Ismail Mesud, semuanya sama. Bahwa untuk memahami ayat Quran, kamu harus melihat konteks. Kamu harus melihat ayat-ayat sebelumnya, kamu harus melihat ayat-ayat sesudahnya. Ya. Jadi sebetulnya nasihat dari tiga orang ini lebih cocok untuk dikenakan kepada apakah itu Zuma, kemudian Kainama, dan juga Nandar. Oke, saya kutipkan ya di sini dari The Moffat New Testament Commentary. Ini terkait dengan surat Rasul Paulus terhadap orang-orang di Roma. Dari halaman 148, gaya bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam kenyataannya adalah yang dinamakan diatribe atau pembicaraan secara filosofis. Jadi ini diatribe. Apa itu diatribe? Saya kutipkan dari Wikipedia. Gaya bahasa diatribe itu dapat ditemukan di dalam surat Rasul Paulus, yaitu adalah surat kepada orang-orang di Roma. Diatribe itu digambarkan sebagai sebuah orasi di mana pembicara itu berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya dengan ini ya, berdebat dengan lawan bicara yang bersifat imajinasi. Jadi, ini adalah hipotesa di mana berbentuk pertanyaan dan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kemudian saya kutipkan lagi dari tafsiran Alkitab masa kini ya. Gaya penulisan Paulus mengikuti kebiasaan abad pertama yang disebut diatribe. Coraknya ialah bahwa Paulus seakan-akan berdebat dengan orang lain dan memberikan alasan-alasannya. Jadi ini adalah gaya bahasa seperti Q&A, jadi question and answer. Nah, saya kutipkan ini untuk memperjelas ya dari buku The Structure of Romance, The Argument of Paul's Letter, ini karangan Paul B. Fowler. Saya kutipkan dari halaman 24, dalam kenyataannya orang-orang Kristen di Roma pasti telah mengetahui keseluruhan surat Roma tersebut adalah diatribe. Jadi, nah ini saya kutipkan penjelasannya ya. The question and answer of Roma 1-9. Jadi pertanyaan dan jawaban di dalam Roma 3 ayat 1-9. Jadi bagian pertama itu adalah ayat 1 adalah sebagai question, pertanyaan. Ayat kedua adalah sebagai jawabannya. Jadi pertanyaannya ayat 1, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jawabannya adalah banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kemudian bagian yang kedua, ayat ketiga itu adalah pertanyaan, kemudian ayat keempat itu adalah jawaban. Jadi ayat ketiga, pertanyaan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jawaban dari Rasul Paulus adalah sekali-kali tidak. Kemudian bagian ketiga, ayat kelima ini adalah pertanyaan, ayat keenam adalah jawaban. Jadi pertanyaannya di ayat kelima, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah jika ia menampakkan murkanya? Ini adalah jawabannya di ayat 6, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Kemudian bagian keempat, ayat 7 hingga sebagian ayat 8 itu adalah pertanyaan atau tuduhan. Kemudian ayat 8 akhir itu adalah jawaban.
Jadi ini yang tadi dikutip, pertanyaan atau tuduhan itu ada di ayat 7 dan sebagian ayat 8. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Jawabannya adalah ada di ayat 8 akhir ini. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi, secara keseluruhan, Roma 3 ayat 1 sampai ayat 8 itu adalah diatribe. Ayat 1 adalah pertanyaan, ayat 2 adalah jawaban, atau ayat 1 adalah tuduhan, ayat 2 adalah sanggahan. Ayat 3 adalah tuduhan, ayat 4 adalah sanggahannya. Ayat kelima adalah tuduhan, ayat keenam adalah sanggahan. Ayat ketujuh hingga sebagian ayat 8 adalah tuduhan. Kemudian di ayat 8 akhir adalah sanggahan bahwa orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. 1. Suma nandar kainama insan moko kinta, semua tidak paham Alkitab namun berani menuduh dengan menggunakan pikiran liar mereka. 2. Mereka hanya mau melihat satu ayat saja, yaitu Roma 3 ayat 7, tanpa mau melihat konteks keseluruhan Roma 3 ayat 1 sampai 9. Kemudian 3, Paulus menggunakan gaya bahasa diatribe yang seolah-olah berdebat dengan tokoh imajinasi dalam bentuk tanya-jawab. Kemudian nomor 4, Roma 3 ayat 7 adalah bagian dari pertanyaan atau tuduhan terhadap Rasul Paulus. Jawabannya ada di ayat 8b. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kemudian ironinya adalah saat berusaha menjelaskan Quran, maka Suma, Nandar, Kainama, Insan Mokokinta, dan lain-lain semua muslim ya, itu akan menggunakan aturan yang ketat. Dengan melihat ayat sebelumnya, melihat ayat sesudahnya, melihat konteks, dan melihat sebab musabab turunnya ayat. Tetapi, itu adalah menjadi sesuatu yang tidak mereka lakukan saat berusaha mendiskreditkan Alkitab. Mereka hanya comot satu ayat, melepaskan ayat itu dari konteksnya, kemudian menafsirkan sesuka-sukanya, semau-maunya, sebebas-bebasnya. Jadi orang dengan perilaku seperti ini ya, itu adalah sikap hipokrit dan standar ganda. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika rekan-rekan merasa video yang saya buat ini bermanfaat, mohon sekiranya bisa di-like, subscribe, komen, dan juga di-share ke rekan-rekan lainnya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.